tata cara berwudu oleh Ustaz Daeng Muklis. Nah, dasar perintah wudu ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, ini merupakan dasar perintah wudu. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak mengerjakan salat. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai dengan derajat yang sahih. Begitu juga dengan hadis yang lain. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Muslim. Nah, tata cara berwudu ini yang pertama niat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan perlu juga diperhatikan bahwa niat di sini letaknya dalam hati dan tidak perlu dilapaskan oleh sebagian pendapat. Namun ada yang juga merasa khawatir seperti pendapat Imam Syafi'i, maka dia akan menyebutkan niat tadi. Kemudian kita juga harus menyempurnakan wudu dengan membaca tasmiyah atau basmalah, ya. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Abu Daud dan Ibnu Majah, la wudu'a liman lam yazkurismallahi alaih. Tidak ada keutamaan wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau basmalah. Nah, ini merupakan satu ketentuan agar wudu kita sempurna, maka sebelum kita berwudu itu membaca tasmiyah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru kita mulai. Kita membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan nih. Ini namanya sudah kita lengkapi dengan hal-hal yang sunnahnya. Qala idza staiqaza ahadukum min naumihi falayaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangan ke dalam bejana sehingga ia membasuhnya 3 kali, karena ia tidak tahu kemana tangannya menginap. Maknanya apa? Bahwa keterangannya ketika kita mau berwudu dianjurkan juga membasuh tangan, karena bisa jadi kan orang berwudu ketika dia ingin melaksanakan ibadah salat nawafil, salat tahajud, kemudian atau terbangunnya pada saat ingin melaksanakan salat wajib, yaitu salat fardu subuh misalnya, atau dia tidur siang sehingga terbangunnya menjelang asar, maka perkara ini disunahkan untuk membasuh dulu sebelum kita membasuh yang lain, maka tangan sampai pergelangan tangan itu dibasuhkan. Kemudian bersiwak. Bersiwak ini membersihkan gigi, ya, atau membersihkan mulut. Sebagaimana hadis Nabi SAW, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Andai kata tidak diberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Nah, begitulah pentingnya siwak ini, sehingga di dalam melaksanakan wudu pun
kita ini dianjurkan untuk bersiwak. Sehingga di dalam pelaksanaan wudhu kita itu lebih sempurna, aroma mulut kita lebih wangi. Kemudian berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar. Kalau dalam bahasa Arabnya, qamat madha wastansyaqa wastansara salasan bisalasi ghurfatin. Lalu berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsar 3 kali dengan 3 cidukan. Apa maknanya? Ini dia. Nah, banyak yang mengabaikan istinsak dan istinsar ini. Ini ada kesalahan. Kadang-kadang kan orang mau berwudu, itu langsung saja dia berwudu. Langsung membasuh muka, siap niat langsung basuh muka. Benar sih melaksanakan rukunnya. Tetapi kan sayang, di waktu yang sama, kita menggunakan waktu yang sama juga, air yang sama, tempatnya sama, apa salahnya menambah kebaikan, yaitu melaksanakan istinsak dan juga istinsar. Jadi yang dimaksud itu adalah mengambil air lalu masukkan ke hidung dan kemudian mengeluarkan lagi. Kemudian juga ada kesalahan orang berikutnya, umumnya dalam istinsak air cuma ditempelkan di hidung. Jadi ada orang yang membasahi mungkin jari telunjuk dengan jari ibu jarinya ke dalam air, lalu dia sorongkan ke dalam hidungnya. Itu bukanlah dikategorikan istinsak, tapi itu hanya menempelkan jari. Jadi yang dimaksud dengan istinsak itu, dia ambil air, dia masukkan ke dalam hidungnya, kemudian dihembuskan lagi untuk mengeluarkannya. Itu benar. Kemudian yang ketiga, istinsak mengambil air baru, bukan air untuk berkumur-kumur. Jadi kadang-kadang ada kesalahan orang mengambil air baru. Jadi air baru gini, mestinya bisa sekalian antara kita mau berkumur-kumur dan sekalian masukkan air ke dalam hidung. Itu sudah bisa sekalian. Jadi tidak perlu membuat air baru lagi untuk memasukkan air ke hidung kita. Karena itu sudah cukup, karena ya sudah sempurna untuk pelaksanaan hal yang sunnah ketika memasukkan air ke dalam hidungnya. Kemudian membasuh wajah. Jadi berwudu itu kita membasuh wajah. Tsumma ghassala wajhahu salasan. Kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali. Ingat, ini gambar bisa terlihat di hadapan kita semua. Kategori wajah ini lihat di gambar itu dari tempat tumbuh rambut kita, berarti kening, di atasnya ada batas antara kening dengan rambut. Kemudian sudut telinga, ini ada tanda panah di sudut telinga, dan juga seluruh dagu ya, atau jenggot kalau bagi laki-laki. Ini mesti basah, itulah kategori wajah. Jadi tidak boleh ketinggalan sedikit pun dalam membasuh muka ataupun membasuh wajah. Kemudian membasuh tangan hingga siku, wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Kemudian dia membasuh kedua tangannya hingga siku 3 kali. Dan ingat tuh air, coba terlihat, ini siku yang tanda panah, mesti sampai ke situ airnya. Jadi jangan sampai ketika kita berwudu tidak sempurna, siku kita tidak kena air, maka belumlah dikategorikan dia berwudu dengan sempurna. Kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri ya. Karena Rasulullah SAW yuhibbut tayamun fit tafa'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullih, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW suka mendahulukan anggota badan yang kanan dalam memakai sandalnya, melangkah, berjalan, bersuci, dan dalam segala urusannya. Jadi ketika kita membasuh, kan mulai nih ada kiri dan kanan ya. Ketika kita mau berwudu, salah satu yang ada kiri kanannya yaitu tangan kanan atau tangan kiri. Nah ketika membasuh tadi, ini sangat disunnahkan, sangat dianjurkan kita itu mendahulukan yang kanan. Kenapa kita mendahulukan kanan? Bukan hanya karena kebaiknya, tapi Nabi kita sangat cinta mendahulukan yang kanan. Apakah kita tidak mau
menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan cara mendahulukan basuhan yang kanan dari yang kiri. Tentu kita sebagai umatnya sangat ingin nanti ketika kita bertemu dengan Rasul, dia tersenyum. Kenapa? Karena kita mengikuti apa yang menjadi cintanya Rasul. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan. Kemudian mengulang 3 kali. Ini juga sebuah kebaikan di dalam berwudu ya. Summa matmadu salasan wastanthara salasan summa ghassala wajhahu salasa marrat summa ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi salasan. Kemudian dia berkumur 3 kali, menghirup air 3 kali, membasuh wajah 3 kali, kemudian basuh tangan kanannya 3 kali. Jadi artinya apa kebaikan berikutnya dalam berwudu? Yaitu mengulang 3 kali. Itu bagian dari kebaikan dalam melaksanakan wudu. Summa ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi salasa marrat, summa ghassala yadahu al-yusra misla zalik. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai dengan siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya seperti itu juga. Nah, ada kesalahan terkadang dalam praktek wudu. Mereka banyak yang mempraktekkan hadis ini dengan membasuh tangan kanan sekali, lalu tangan kiri sekali, dan diulang 3 kali. Jadi artinya apa? Ada dia buka air keran, kemudian dia celupkan dia basuh tangan kanannya sekali, kemudian tangan kiri sekali, itu balik lagi ke tangan kanan lagi, setelah itu tangan kiri, baru tangan kanan lagi, kemudian tangan kiri lagi. Maka ini sebuah kesalahan. Mungkin tidak sampai batal ya wudunya, tapi itu makruh hukumnya. Jadi sempurnakan dulu sebelah kanan sampai 3 kali, baru sebelah kiri, itu baru namanya sunnah kita dapatkan. Kemudian mengusap kepala, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Di dalam riwayat yang lain dikatakan dia memulai dari arah depan sehingga dia mengusapkan kedua tangannya hingga ke tengkuknya. Kemudian dikembalikan lagi kedua tangannya sampai ke tempat semula. Jadi ketika mengusap kepala, coba perhatikan gambar, ada yang dari kening sampai ke belakang, kemudian membalikkan lagi ke atas, dan begitu juga seterusnya sampai 3 kali. Ini sebagai pendapat untuk melihat kesempurnaan wudunya. Namun yang disunahkan adalah mengusap seluruh kepala, itu dia yang disunahkan. Kalau dari mana mulainya, ini berbeda pendapat. Kemudian mengusap telinga, jadi bukan membasuh telinga ya, mengusap telinga. Masaha bi ra'sihi wa udhunaihi zahirahuha wa batiniha. Nabi SAW mengusap kepalanya dan 2 telinganya, luar dan dalamnya. Jadi masukkan ibu jari kita ke dalam lubang telinga, maksudnya jari telunjuk ke dalam lubang telinga, kemudian ibu jari mengusap yang telinga yang belakang sampailah ke atas. Ini diulang 3 kali untuk mendapatkan kesempurnaan. Nah, jadi sebagai catatan kita, jika memiliki jenggot yang lebat sehingga ada bagian yang tidak terbasuh tanpa menyela jenggot, maka hukum menyela itu wajib. Jadi kalau seandainya jenggotnya lebat, kalau seandainya disiram saja, ada bagian dari jenggot yang tak basah, maka akhirnya menyela-nyela. Arti menyela itu kita meletakkan tangan kanan kita di jenggot, kemudian digosok-gosok dari bawah dekat leher kita sampai ke dagu itu, agar sempurna air itu sampai ke seluruh jenggot. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya apabila Rasulullah SAW berwudu, beliau mengambil setelapak air kemudian memasukkannya ke bawah dagunya, selanjutnya menyela jenggotnya, kemudian bersabda, demikianlah Rabbku memerintahkanku. Jadi bagi yang punya jenggot lebat, itu bisa masukkan air, ya, seluruh tangan kita ke dalam air atau siram dengan air tangan kita, kemudian pegang dagu kita ke 5 jari kita, digosokkan terus sehingga air tadi sampai. Kesalahan membasuh kepala hanya dengan memercikkan air ke kepala, itu kesalahan tuh. Ambilnya air, direndam tangannya, dia percikan, ini salah. Kemudian mengusap kepala 3 kali. Mengusap kepala 3 kali.
Nah, kemudian mengambil air yang baru untuk mengusap telinga. Padahal ketika membasuh kepala itu bisa sekalian telinga diusap ya. Nah, kepala diusap bukan dibasuh. Mengusap kepala cukup sekali. Telinga itu bagian dari kepala sehingga tidak perlu mengambil air lagi untuk mengusapnya. Jadi ini perbaikannya. 1, 2, 3 itu kesalahannya, perbaikannya titik 3, titik 1, titik 2, dan titik 3. Di kepala diusap kembali dan dibasuh. Banyak terjadi mengusap kepala 3 kali atau hanya mencuci kepala dengan air. Yang benar mengusap kepala itu cukup sekali. Kepala diusap keseluruhan sebagaimana ditunjukkan dalam hadis tadi. Jadi ini perbaikan dalam wudhu kita ya. Kemudian membasuh kaki dan menyela-nyela di antara jemari. Summa ghasala rijlaihi. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Sebagaimana mana Nabi. Coba lihat. Lihat di gambar itu ada tata cara membersihkan kaki ya. Mulai dari jari kaki sampailah kena mata kaki, ya kan? Coba lihat itu cara membasuh kaki. Ada kesalahan. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang tumit-tumit dari neraka. Celaka bagi tumit-tumit dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Kaki kadang-kadang tidak dibasuh dengan sempurna karena asal-asal saja sehingga tumitnya masih kering. Yang kena itu ya di depan kakinya saja. Tumit belakang tidak kena. Maka ini perlu diperhatikan. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ketika kita berwudu, maka perhatikan bahwa air, pastikan kalau seluruh kaki kita sampai ke mata kaki itu kena air sehingga tidak mendapatkan kecelakaan ya. Catatan, menyela-nyela di antara jari, jemari, kaki atau tangan adalah wajib apabila tanpa disela ada kemungkinan kurang sempurna dalam membasuh kaki. Jadi ketika kita membasuh baik tangan atau jari tangan ya, maksudnya jari kaki, kalau kemungkinan tidak mungkin kena seluruhnya karena tidak dibasuh, maka menjadi harus dia untuk dibasuh atau disela-sela sehingga kita menjadi tenang karena seluruh anggota kaki ataupun anggota wudhu kita sempurna kita basuh. Nah, terakhir setelah tadi kita berdoa, doa wudhu ya, ini juga disunahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sekurang-kurangnya. Dari Umar bin Khattab berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak seorang pun di antara kamu yang berwudu kemudian yang menyempurnakan wudunya lalu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, melainkan akan dibukakan baginya 8 dari pintu-pintu surga yang dia persilahkan masuk dari mana ia suka. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat semuanya, bahwa ketika kita berdoa bukan hanya untuk membuktikan kesempurnaan wudhu kita, tetapi ini juga bagian dari terbukanya pintu surga untuk kita. Setiap waktu kita berwudhu, kita membaca doa ini. Sangat seringlah kita mengetuk pintu surga itu. Mudah-mudahan dengan doa ini kita dikabulkan, sehingga kita memang betul-betul pantas masuk surganya Allah. Nah, jadi jangan lupa berdoa setelah wudhu. Kemudian setelah wudu ini ada salat sunnah wudu ya. Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian salat 2 rakaat dalam keadaan tidak terlintas pikiran apapun dalam urusan keduniaan, di dalam benaknya niscaya dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Nah, jadi ini merupakan satu kebaikan ya yang mesti kita lakukan setelah wudhu itu salat sunat 2 rakaat. Dulu di masa Rasulullah, sahabat Nabi yang sering melakukan ini adalah Bilal bin Rabah.
Bilal bin Rabah itu rutin melaksanakan sholat 2 rakaat, sehingga disebutkan kalau terompah Bilal itu telah sampai di pintu surga. Kenapa? Karena seringnya melaksanakan wudhu. Karena sering melaksanakan sholat sunnah wudhu, otomatis kan senantiasa juga mendapatkan keampunan dari Allah SWT. Nah, sebagai penutup kita, ini sekedar informasi yang bisa disampaikan, dan ingat, kita ini tidaklah ada apa-apanya melainkan semuanya anugerah dari Allah. Allah yang memberikan ilmu kepada kita, Allah yang memberikan kebaikan kepada kita semua, dan Allah juga lah yang memberikan rahmat kepada kita. Maka senantiasa kita membaca ayat ini, Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ya, wahai Tuhan kami, tiada ilmu pada kami melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini juga doa malaikat dulu di hadapan Allah ketika Allah menanyakan nama-nama benda terhadap para malaikat, karena sebelumnya Adam telah diberitahu. Kemudian Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat pada apa yang telah Engkau ajarkan, dan ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Walhamdulillahi awalan wa akhiran. Segala puji bagi Allah pada awal dan akhirnya. Semoga bermanfaat. Ya, ini mudah-mudahan bisa kita berbagi, dan untuk berikutnya nanti bisa ditanya-tanyakan di kolom komentar ya. Silakan tanya-tanyakan di kolom komentar yang ada ya, sehingga